Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Poltek Sitompul, BBA MBA, selaku dosen pengajar kami di mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Sehubungan dengan ujian akhir semester, pada kesempatan kali ini, saya Dodi Setiawan, mahasiswa kelas MJ518 dengan NIM 2502010200843 akan mempresentasikan analisis mendalam terkait konsep dan penerapan bisnis digital. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, kalau kita mau menonton film, kita harus pergi ke toko kaset ataupun tempat sewa DVD, lalu memutarnya di rumah. Dan sekarang, kita hanya butuh satu sentuhan jari di layar HP. Perubahan ini bukan sekedar soal aplikasi, tapi soal pergeseran fundamental dalam cara manusia menciptakan nilai ekonomi. Apa itu bisnis digital? Jadi bisnis digital itu bukan hanya sekedar bisnis tradisional yang dikasih bumbu internet. Nah, bisnis digital itu sendiri adalah model bisnis yang menggunakan teknologi sebagai tulang punggung untuk menciptakan produk, layanan, dan pengalaman pelanggan yang sebelumnya mustahil dilakukan. Kenapa kita harus membedakannya dengan bisnis konvensional? Ada 3 alasan utama. Yang pertama itu skalabilitas. Jadi bisnis konvensional kalau mau ekspansi harus bangun gedung baru. Sedangkan bisnis digital mereka cukup menambah kapasitas server. Jangkauannya tidak dibatasi oleh negara. Yang kedua itu aset light. Jadi bisnis digital seringkali tidak punya aset fisik yang besar. Perusahaan transportasi terbesar di dunia, contohnya seperti Gojek ataupun Grab, tidak punya mobil sendiri. Perusahaan penginapan terbesar, Airbnb, tidak punya hotel sendiri. Inilah kekuatan digital. Yang ketiga itu data driven. Nah, dalam bisnis konvensional, kita menebak apa yang pelanggan mau. Di bisnis digital, kita tahu apa yang pelanggan mau karena setiap klik, setiap scroll, dan setiap transaksi terekam sebagai data yang bisa diolah menjadi strategi. Nah, agar kita bisa menganalisis dengan lebih tajam, materi kuliah kita membagi bisnis digital ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama itu versi digital dari bisnis non-digital. Nah, kategori pertama ini adalah tentang dematerialisasi. Artinya, produk yang dulunya berbentuk fisik atau bisa dipegang, sekarang berubah menjadi data digital. Sebagai contoh, dulu kita membaca koran fisik. Nah, sekarang kita membaca portal berita online atau e-book. Nah, dulu kita beli CD album musik atau film, sekarang kita hanya membayar langganan streaming, Spotify untuk musik, dan Netflix untuk film. Nah, di sini nilai gunanya tetap sama, tapi wujudnya berubah total dari atom menjadi bit. Nah, ini adalah tahap paling murni dari digitalisasi produk. Yang kedua itu fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, kategori kedua adalah yang paling sering kita jumpai. Di sini produknya tetap fisik dan nyata, tapi proses transaksinya yang didigitalisasi. Contoh, seperti marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Barang yang dikirim tetap sabun, baju, atau barang elektronik fisik misalnya. Tapi sistem pembayarannya, pelacakan kurirnya, dan sistem penilaian penjualannya semuanya dikelola secara digital. Mereka adalah makelar modern yang membuat pasar tradisional menjadi sangat efisien. Tanpa fasilitator digital, ekonomi kita mungkin akan macet karena proses manual yang lambat. Kategori terakhir adalah yang paling canggih, yaitu hybrid. Nah, ini adalah strategi omnichannel di mana perusahaan menggabungkan kekuatan fisik atau offline dan kekuatan teknologi atau online menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana perusahaan Apple bekerja. Mereka punya toko fisik yang sangat ikonik di seluruh dunia
untuk kita coba produknya secara langsung. Namun mereka juga punya ekosistem digital seperti App Store dan iCloud yang mengunci pengguna agar tetap di sana. Atau contoh lokal seperti Klik Indomaret atau Sayur Box yang punya gudang atau toko fisik tapi dijalankan dengan algoritma digital untuk pengiriman yang presisi. Di sini online dan offline bukanlah musuh, melainkan adalah rekan setim. Untuk studi kasus, saya mengambil salah satu pemain terbesar di Indonesia yang menggunakan kombinasi strategi ini, yaitu Tokopedia. Tokopedia adalah representasi sempurna dari fasilitator digital. Mengapa? Karena William Tanuwijaya selaku owner membangun Tokopedia untuk memecahkan masalah kepercayaan dan jarak. Tokopedia tidak menjual barang miliknya sendiri. Mereka adalah pengelola pasar digital atau marketplace yang memfasilitasi jutaan transaksi produk fisik setiap hari. Di sini kita akan membedah keunggulan Tokopedia melalui 3 konsep besar. Yang pertama yaitu pasar tanpa batas. Jadi Tokopedia memberikan akses pasar yang sama bagi pedagang kecil di desa dengan brand besar di Mall Jakarta misalnya. Ini adalah demokratisasi ekonomi melalui digitalisasi. Yang kedua yaitu potensi penghasilan. Jadi skalabilitas Tokopedia sangat eksponensial. Mereka bisa menambah jutaan produk tanpa harus membangun satupun gudang fisik sendiri. Karena pada dasarnya beban inventory ada pada penjual. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Keunggulan mereka terletak pada data analytics. Tokopedia mempelajari perilaku kita, apa yang kita klik, berapa lama kita melihat gambar, hingga jam berapa kita biasanya belanja. Data ini diolah menjadi mesin rekomendasi yang personal, yang membuat konsumen merasa dimengerti oleh aplikasi. Tokopedia tidak berhenti sebagai tempat jual beli. Mereka melakukan transformasi menjadi super ekosistem. Misal mereka masuk ke finansial teknologi, contohnya seperti investasi, asuransi, ataupun pinjaman. Mereka juga bergabung dengan Gojek menjadi GoTo, menyatukan logistik, transportasi, dan belanja. Dan mereka juga mengembangkan dilayani Tokopedia, yaitu sistem gudang pintar yang menggunakan data untuk menaruh barang-barang terlaris di dekat lokasi konsumen, bahkan sebelum pesanan dilakukan. Inilah tingkat transformasi digital yang sangat matang. Terakhir, saya ingin memberikan usulan strategis agar Tokopedia tetap menjadi pemimpin pasar. Yang pertama itu hyper personalized AI. Jadi bukan sekedar algoritma biasa, tapi asisten berbasis AI yang bisa memberikan saran gaya hidup secara proaktif. Yang kedua yaitu augmented reality shopping. Jadi untuk mengurangi angka retur atau pengembalian barang, Tokopedia harus memungkinkan pengguna mencoba sepatu atau menaruh furniture di ruangan secara virtual melalui layar HP. Yang ketiga yaitu green and ethical commerce. Jadi di tahun 2026 ini konsumen sangat peduli pada keberlanjutan. Tokopedia bisa mempelopori sistem carbon offset untuk setiap pengiriman atau label khusus bagi penjual yang ramah lingkungan. Jadi inovasi-inovasi inilah yang akan memastikan sebuah bisnis digital tidak hanya besar, tapi juga berkelanjutan di tengah persaingan global yang sangat ketat. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.